kasih dan pilihan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami. Darahmu telah layakan
bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau mulai ibadah kami. Tuhan memberkati ibadah kami. Dan pujian penyembahan yang kami naikkan ke hadapan Engkau hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga hamba yang bekerja dalam pelayanan Tuhan, Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa penyataan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Terima sukacita surga.
kuatkan, Kau menerima pengharapan baru yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan jam pemberitaan firman dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini kembali kita diberkati dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini semua umat-Mu, waktu mereka mendengar, waktu mereka belajar firman-Mu, mereka diubahkan, mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Di tengah masa pandemik ini, biarlah tetap firman-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang menghidupkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut Bapak Ibu tentang tema menabur benih, bagian yang kelima atau bagian yang terakhir atau part yang kelima pada hari ini. Mudah-mudahan 4 seri khotbah yang sudah Bapak Ibu dengar atau kita pelajari bersama itu akan memberkati, menguatkan, bahkan memberi semangat baru, menginspirasi supaya kita semua semakin semangat menabur yang baik, melakukan semua yang baik, memikirkan yang baik untuk hari ini dan hari-hari ke depan. Mari kita akan mulai pagi hari ini dengan kita membaca Mazmur 126 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita melihat pada bagian pertama pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengerti Mazmur 126 adalah Mazmur ziarah atau Mazmur nyanyian atau Mazmur yang biasanya dibacakan atau dinyanyikan oleh orang-orang Israel pada waktu mereka berkumpul bersama. Biasanya Mazmur ini mengingat satu keadaan atau sedang dalam keadaan tertentu yang mungkin itu senang atau juga mungkin itu tidak menyenangkan. Dan Mazmur 126 adalah Mazmur ziarah dari judul yang diberikan tadi, yaitu pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Adalah Mazmur yang menggambarkan situasi atau kondisi orang Israel pada waktu itu, di mana mereka baru saja pulang dari pembuangan di bangsa Babel. Mereka lama sekali terjajah, lama sekali menjadi tawanan di bangsa Babel, sehingga pada waktu mereka kembali, mereka menyanyikan bagian ini. Ada satu mimpi, ada satu pengharapan mereka terhadap Sion. Apa itu Sion? Sion adalah gambaran atau kota di Yerusalem yang mengarah kepada Yerusalem, di mana kota ini menggambarkan Allah hadir di sana, di Sion. Allah bertahta di Sion. Allah melakukan perkara hebat untuk orang Israel dari Sion atau kota pengharapan, tempat orang Israel melihat Allah yang besar, Allah yang mulia. Nah, apa yang mereka harapkan? Yaitu di bagian yang pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, inilah keadaan yang dirindukan oleh orang Israel pada waktu Allah memulihkan mereka. Pada waktu mereka kembali ke Sion, tempat kemuliaan Allah itu, perkara-perkara yang sudah kita baca tadi, yang sudah saya baca di bagian atas tadi, itulah yang dirindukan oleh orang Israel. Kerinduan inilah yang membuat orang Israel menyanyikan nyanyian syarah ini atau mazmur nyanyian syarah ini. Kemudian Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Dan pagi hari ini mari kita konsen kepada ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Nah, dari semua nyanyian ziarah ini, saya mencatat ketika saya membaca bagian ini berulang kali, saya menemukan ada 3 pesan rohani dari nyanyian ziarah pasal Mazmur 126 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kebenaran rohani yang pertama adalah menabur benih itu menandakan pengharapan untuk hasil di masa depan. Nah, kalau kita baca di dalam ayat yang kelima, pemazmur mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi menabur benih itu menandakan pengharapan untuk hasil di masa depan. Meskipun hari ini Bapak Ibu belum bisa melihat ketika Bapak Ibu menabur benih kebaikan, benih apapun itu, benih pengampunan, benih-benih yang besar, yang luar biasa, yang Bapak Ibu bisa tabur, Bapak Ibu belum bisa lihat hasilnya langsung ketika Bapak Ibu menabur. Tapi percayalah, seperti Mazmur ini mengatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Pada akhirnya, ketika kita menabur benih, hasilnya itu akan kelihatan pada waktu yang akan datang. Benih apapun yang Bapak Ibu tabur, itu hari ini Bapak Ibu menabur, jadi bertahun-tahun atau berbulan-bulan ke depan Bapak Ibu akan melihat hasil dari apa yang Bapak Ibu tabur. Kebenaran atau pesan rohani yang kedua, setiap benih yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Orang yang berjalan, ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ingat ya, maju menangis sambil menabur benih. Kalau maju dan menangis tidak sambil menabur benih, maka saudara tidak akan mendapatkan benih yang ditabur itu, akan sia-sia. Tapi kalau Bapak Ibu menabur, biarpun maju sambil menangis, Alkitab mengatakan pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi pesan rohani yang kedua, setiap benih yang ditabur oleh Bapak Ibu itu tidak akan pernah sia-sia. Benih apapun itu, kalau benih itu adalah benih yang baik, seperti firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, tagline kita, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Jadi kalau setiap benih yang kita tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau Bapak Ibu menabur kebaikan hari ini, percayalah bahwa benih kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau Bapak Ibu menabur yang besar di keluarga, di antara teman-teman, di antara komunitas-komunitas, di tempat di mana saudara bekerja, di tempat di mana saudara mengabdi, di tempat di mana saudara melayani, percayalah suatu saat apa yang saudara tabur itu tidak akan pernah sia-sia. Kebenaran yang ketiga, dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang, tetaplah menabur benih. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang lazim adalah orang tidak bisa menabur ketika dia sambil menangis. Tapi Alkitab mengatakan, kalau sampai orang itu menabur benih sambil dia menangis, maka Allah akan memperhitungkan itu, dan Allah akan memberikan tuaian sampai berkas-berkasnya menjadi penuh, melimpah ruah.
Jadi Bapak Ibu menaburlah pagi hari ini dengan segala tenaga, dengan segala keadaan, dalam situasi apapun tetaplah menabur. Menabur benih. Karena suatu saat, biarpun engkau menabur sambil menangis, Alkitab mengatakan engkau akan menuai, dan bahkan berkas-berkas, lumbung-lumbung semua itu akan penuh. Nah, tadi kita sudah melihat latar belakang dari Mazmur ini adalah Mazmur ini dinyanyikan atau dibacakan atau diucapkan ketika orang Israel sedang ada dalam tekanan, sedang ada dalam kerinduan kepada Sion, sedang ada dalam keinginan untuk Sion itu dipulihkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua tadi kita sudah belajar kebenaran rohani atau pesan rohani. Yang pertama tadi menabur benih itu menandakan pengharapan untuk hasil di masa depan. Kemudian yang kedua, setiap benih yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Benih itu akan kembali menjadi benih yang sama. Kemudian yang ketiga, dalam keadaan apapun, keadaan susah, keadaan menderita, keadaan senang, tetap menabur benih. Nah, yang bagian yang terakhir, mari kita akan lihat pesan rohani dari Mazmur ini kepada kita hari ini, atau kepada keadaan kita hari ini, atau kepada kita yang tahun 2021 sedang menghadapi satu wabah, sedang menghadapi satu tekanan ekonomi, sedang menghadapi beberapa kesulitan-kesulitan, baik di sekolah sulit, di pekerjaan sulit, di rumah tangga sulit, keuangan sulit, segala sesuatunya sulit. Dan mungkin kita yang mendengar khotbah ini akan bertanya, apakah kita bisa menabur dalam situasi seperti ini? Kalau untuk orang Israel, ya dulu mereka memang menabur. Meskipun mereka sambil meneteskan air mata, mereka tetap menabur. Meskipun mereka baru saja pulang dari pembuangan di Babel, mereka tetap menabur, mereka tetap berharap, mereka tetap melihat positif kepada Sion, kota Allah yang besar itu. Sion, tempat kemuliaan Allah itu. Nah, sekarang kita beda dengan mereka, Pak. Ya, kita memang beda. Tapi ada satu pesan yang luar biasa yang kita bisa ambil, kita bisa terapkan dalam hidup kita hari ini. Bagaimana kita tetap bisa menabur meskipun situasinya tidak enak. Jadi pesannya yang pertama, sibuklah dengan menabur benih yang hasilnya bisa dipetik di masa depan. Jadi hari ini mari kita sibuk meskipun situasi ini, keadaan ini tidak memungkinkan untuk kita menabur, tapi mari kita menyibukkan diri kita dengan menabur benih, atau kita melakukan sesuatu yang besar yang hasilnya bisa kita rasa atau bisa kita petik di masa depan. Apa itu? Saya kasih satu contoh ilustrasi. Kalau Bapak Ibu mau menciptakan pohon, Bapak Ibu tidak bisa menciptakan pohon. Saya tidak bisa menciptakan pohon. Saya tidak bisa menciptakan pohon mangga. Saya tidak bisa menciptakan pohon kesambi atau pohon-pohon yang lain. Saya tidak bisa menciptakan pohon pisang. Bahkan saya tidak bisa menciptakan buah pisang, karena kata menciptakan adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Bapak Ibu tidak bisa seperti Bim Salamin. Ada pisang, ada pohon mangga, ada pohon durian, ada pohon nangka. Saudara tidak bisa lakukan itu. Tapi Bapak Ibu bisa menanam pohon, sehingga di masa depan ada banyak pohon-pohon. Bapak Ibu tidak bisa menciptakan pisang, tapi Bapak Ibu bisa menanam pisang. Bapak Ibu tidak bisa menciptakan pohon mahoni. Bapak Ibu tidak bisa menciptakan pohon jati. Untuk saudara bilang, saya mau bangun rumah dengan pohon jati, saya mau menciptakan pohon jati. Saudara tidak bisa menciptakan itu. Tapi Bapak Ibu apa yang bisa dilakukan? Bapak Ibu bisa menanam pohon jati. Maka kalau engkau menanam hari ini, 5 tahun, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, engkau bisa mengambil hasil dari pohon jati. Oh, engkau mau menciptakan pisang, engkau tidak bisa menciptakan, engkau bisa menanam pisang. Pada waktu engkau menanam pisang, 1 tahun, 2 tahun ke depan, engkau bisa makan pisang dengan bebas. Nah, Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita mulai berpikir di tengah situasi pandemik ini.
sedang menabur apa saudara dan saya? Apakah saudara dan saya sedang menabur alasan? Karena ini masa-masa pandemi, kita tidak bisa menabur apa-apa. Atau Bapak Ibu, sesuai dengan firman Tuhan hari ini, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita menabur. Apa yang kita bisa tabur hari ini? Silakan tabur. Mungkin engkau mengatakan, saya mau menyekolahkan satu anak, atau saya mau membiayai satu anak, atau saya mau membina 2 anak, 3 anak, atau saya mau menginspirasi paling tidak 1 orang setiap hari untuk dia kenal Tuhan. Itu adalah benih investasi yang saudara bisa lakukan. Atau saudara mengatakan, saya mau mulai hari ini, saya mau mengampuni setiap orang yang menyakiti saya. Atau saudara mau melakukan hal lain yang saudara hasil dari pergumulan saudara dengan Tuhan, sehingga hari ini saudara menabur yang besar. Waktu orang lihat, kenapa dia buat ini? Lalu saudara menjelaskan alasan, saya buat ini supaya di masa depan saya akan menuai ini. Saya tidak tahu, Bapak Ibu yang masih sekolah atau anak-anak muda yang masih sekolah, mulai merencanakan apa? Mulai merencanakan menabur apa? Ini saudara mengatakan, mulai hari ini saya mau belajar dengan baik, supaya suatu saat ke depan saya akan menuai dari apa yang saya tabur hari ini. Karena keberhasilan di masa depan itu tidak bisa diciptakan secara langsung, tapi keberhasilan masa depan itu dipersiapkan mulai dari hari ini. Saya tidak tahu, itu pesan rohani untuk kita hari ini. Jadi sibuklah dengan menabur benih yang hasilnya bisa dipetik di masa depan. Pesan rohani yang kedua untuk kita masa kini, menaburlah dengan benih yang ada padamu kepada generasi saat ini, supaya mereka menabur benih yang sama kepada generasi mereka. Jadi saya dan saudara, Bapak Ibu, anak-anak muda, orang tua semua, hari ini engkau ada dalam generasi ini. Jadi mari kita menabur benih yang suatu saat benih yang sama itu akan ditaburkan oleh generasi di bawah kita kepada generasi berikutnya. Jadi mari kita menabur hari ini untuk cinta Tuhan. Mari kita menabur untuk cinta Tuhan. Hari ini mari kita menabur kesetiaan, dan kita tabur kesetiaan itu supaya bisa dilihat, bisa ditunjukkan kepada generasi kita hari ini. Generasi sekolah minggu, generasi anak-anak muda, generasi yang akan besar dan akan terus berlalu, nanti terus berlalu. Ada generasi yang muncul yang kalau saudara lihat benih, wow, saya dulu menabur untuk mereka itu, dan mereka menabur yang sama kepada generasi mereka yang selanjutnya. Jadi menaburlah dengan benih yang ada padamu. Benih apa yang ada pada kita hari ini? Mungkin benih kesetiaan dengan Tuhan. Tabur itu kepada anak-anak muda, kepada anak-anakmu. Mungkin itu benih membaca firman, mungkin itu benih berdoa. Ayo lakukan itu, ajak teman-teman. Apapun itu, menaburlah benih yang ada padamu kepada generasi saat ini, supaya mereka menabur benih yang sama kepada generasi selanjutnya. Jadi kita ini, Bapak Ibu, saya dan saudara yang ada di rumah yang menonton ini, atau siapapun yang menonton, mari kita menjadi benih atau menabur benih yang ada pada kita, supaya benih yang sama itu ditabur oleh generasi berikutnya kepada generasi lintas generasi. Ada pepatah mengatakan, orang itu ada masanya, dan setiap masa itu ada orangnya. Jadi saudaraku, mari kita menabur. Kita hari ini memang ada di generasi kita, tapi suatu saat kita akan berlalu. Ada generasi berikutnya, ada generasi anak-anak remaja hari ini di NCW Ngapu, ada generasi anak-anak muda, ada generasi anak sekolah minggu. Itulah generasi-generasi yang mesti kita tabur sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang menguatkan untuk mereka, sehingga suatu saat
Mereka tidak menabur yang lain, mereka juga menabur apa yang kita tabur kepada mereka. Kalau hari ini yang celakanya Bapak Ibu, kalau hari ini misalnya kita menabur benih yang tidak bagus kepada generasi kita, suatu saat mereka akan melakukan yang sama dan saudara akan kaget. Hei, kenapa mereka melakukan itu? Ingatlah bahwa saudara dan saya andil untuk menabur kepada mereka, sehingga waktu Bapak Ibu melihat mereka menabur yang aneh di masa depan, ingatlah bahwa saudara andil untuk menabur yang tidak baik kepada mereka di masa yang lalu. Jadi mulai hari ini, menaburlah yang baik kepada anak-anakmu. Menaburlah yang baik kepada orang yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, untuk engkau bimbing mereka, untuk engkau inspirasi mereka. Menaburlah yang baik, tabur yang baik. Meskipun memang kadang-kadang waktu kita menabur yang baik, kadang-kadang kita seperti merasa sakit, kecewa, mungkin tidak melihat hasilnya hari ini, tapi teruslah menabur, karena suatu saat mereka akan menabur yang sama seperti yang kita tabur hari ini. Amin, amin, amin. Saya mengatakan amin untuk bagian ini. Yang terakhir, pesan rohani untuk kita hari ini. Situasi bisa saja sulit, tapi situasi tidak bisa mengambil benih yang kita miliki. Situasi hanya bisa mengganggu saja supaya kita tidak menabur. Jadi situasi apapun itu, kekurangan, penderitaan, kesulitan, itu hanya bisa mengganggu saudara. Tapi situasi tidak bisa mengambil benih yang ada pada saudara, sehingga membuat saudara mengatakan, saya tidak bisa menabur karena situasinya sulit. Hei, itu bukan sesuatu yang baik. Tapi yang benar adalah situasi bisa saja sulit, tapi situasi tidak bisa mengambil benih yang kita miliki. Situasi hanya bisa mengganggu saja supaya kita tidak menabur. Contoh situasi pandemik. Kalau saudara mengatakan, saya tidak bisa menabur apapun yang baik, masa-masa ini sulit, saya tidak bisa melakukannya. Hei, jangan. Pandemik ini tidak bisa mengambil benih yang ada pada kita, yang akan kita tabur kepada generasi ini. Pandemik ini hanya mengganggu saja sifatnya, supaya kita malas menabur, supaya kita tidak mau menabur, supaya kita menciptakan alasan untuk tidak menabur. Sehari-hari ini, masa kini, generasi ini, mari kita seperti orang-orang Israel. Mereka merindukan Sion, mereka merindukan Allah memulihkan Sion. Sehingga mereka berkata, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Berdoalah supaya hari ini dan ke depan kita mengalami sorak-sorai. Karena apa? Karena kita menjadi orang-orang yang sudah menabur benih. Benih yang baik, benih yang dahsyat, benih yang luar biasa, benih yang berasal dari Tuhan, benih yang Tuhan titipkan untuk kita terus tabur di bumi ini. Sehingga ke depan kita akan melihat, wow, untung dulu saya menabur ini, sehingga sekarang saya melihat ada banyak orang-orang yang luar biasa. Wow, untung dulu saya dengar khotbah ini, untung dulu saya melakukan firman Tuhan. Saya menabur meskipun waktu itu situasinya pandemik, situasinya serba sulit, situasinya serba tidak enak, tapi saya tetap memilih menabur yang bisa saya tabur, benih yang ada dalam diri saya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak di akhir khotbah ini, apapun situasinya, kita menabur. Sibuklah menabur benih yang hasilnya bisa dipetik di masa depan. Sudah tidak bisa tadi menciptakan pohon, sudah bisa menanam pohon, sehingga di masa depan ada banyak pohon. Menaburlah dengan benih yang ada padamu kepada generasi saat ini, supaya mereka menabur benih yang sama pada generasi selanjutnya. Situasi bisa saja sulit, tapi situasi tidak bisa mengambil benih yang kita miliki. Situasi hanya bisa mengganggu saja supaya kita tidak menabur. Pandemik hanya mengganggu saja, tapi benih yang ada pada kita tetap bisa ditabur. Amin Bapak Ibu. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersemangat hari ini, hari di mana kami diingatkan oleh Tuhan bahwa kalau kami menabur benih, walaupun sambil mencucurkan air mata, kami maju sambil menangis karena sedang ada dalam kesulitan, karena sedang ada dalam tekanan,
karena sedang ada dalam persoalan, tapi kami bersyukur bahwa benih yang kami tabur itu hidup, benih itu akan tumbuh, benih itu akan berakar, benih itu akan berbuah dan buahnya lebat. Dan kami bisa lihat beberapa tahun ke depan dari apa yang kami tabur hari ini. Berdoa Tuhan, biarlah firman ini menguatkan kami, menegakkan kami, supaya kami terus menabur dan menabur. Terima kasih Tuhan, berkati para jemaat NCEW Ngapu, keluarga besar NCEW Ngapu yang mendengar, ataupun orang-orang yang suatu saat menonton video ini. Tuhan, biarlah mereka dapat pewahyuan, terinspirasi dari Tuhan, supaya mereka melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan. Kami mau menabur benih kerajaan, benih kebaikan, benih yang baik Tuhan di pulau ini, Pulau Sumba. Kami mau menginspirasi, memberikan benih yang sama kepada generasi kami, supaya mereka suatu saat melakukan yang sama kepada generasi mereka. Terima kasih Tuhan. Tidak ada alasan lagi hari ini Tuhan untuk kami tidak menabur karena situasi, karena pandemi. Tapi kami tahu Tuhan, sekarang pandemi hanya mampu mengganggu kami, tapi dia tidak mampu mengambil benih atau merusak benih yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Sejenak kami mau mendoakan situasi bangsa kami. Kami bersyukur untuk situasi penjagaan Tuhan sempurna untuk kami. Kami bersyukur untuk keamanan, kami bersyukur untuk pemulihan ekonomi yang Tuhan mulai buat di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami tetap menyerahkan pandemik COVID-19, Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang membuat banyak orang disembuhkan, banyak orang yang dikasih ekstra dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau berdoa untuk setiap keluarga besar NCEW Ngapu, mereka menonton pagi hari ini maupun mereka yang menonton setelah kami siaran ini. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka, terus menguatkan mereka dengan kekuatan iman, pengharapan yang baru dalam Tuhan. Pada waktu mereka bekerja 1 minggu ke depan, kami doakan biarlah pekerjaan mereka berhasil karena Tuhan menyertai mereka. Pada waktu mereka berbisnis, pada waktu mereka belajar, pada waktu mereka melakukan apapun, biarlah semua jadi, semua berhasil karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita. Dan seluruh berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin.